Menteri Hukum atau Menkum, Supratman Andi Aktas menjelaskan, tidak ada perbedaan signifikan dalam pasal perzinahan yang diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru dan lama. Menurutnya, satu-satunya yang baru karena jika di KUHP lama hanya mengatur perzinahan yang dilakukan oleh salah satunya berkeluarga. Ada hubungan pernikahan, di KUHP baru ada yang terkait dengan anak. Dalam KUHP baru yang mulai berlaku pada 2 Januari lalu, perzinahan diatur di bagian keempat pasal 411. Diatur di sana setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinahan dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2. Pidana perzinahan masuk dalam kategori delik aduan, sehingga baru bisa diproses hukum jika ada pengaduan. Yang berhak mengadukan adalah suami atau istri bagi orang yang terikat dalam perkawinan, atau orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Namun, pengaduan itu masih bisa ditarik kembali selama pemeriksaan di persidangan belum dimulai. Dalam pasal 412, setiap orang yang hidup bersama sebagai suami istri tanpa terikat perkawinan bisa dipidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana paling banyak kategori 2. Itu pun hanya bisa diproses jika ada aduan oleh suami atau istri, orang tua atau anaknya. Ancaman pidana persetubuhan bisa lebih berat jika dilakukan oleh seseorang yang merupakan keluarga batinnya dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Namun, pasal terkait perzinahan ini tengah dimohonkan judicial review oleh 11 mahasiswa program studi hukum dari Universitas Terbuka ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan judicial review itu didaftarkan 3 hari menjelang KUHP baru berlaku efektif pada 2 Januari 2026. Para pemohon menilai klausul pasal 411 tentang perzinahan berpotensi menimbulkan kerugian aktual maupun potensial berupa ketidakpastian hukum. Menurut mereka, belet itu tidak memberikan batasan atau indikator ranah privat yang konkret, sehingga siapapun berpotensi dikriminalisasi menggunakan pasal tersebut. Pasal yang diajukan judicial review adalah pasal 411 ayat 2 yang berbunyi terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan. Suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan, B. Orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Menurut mereka, pasal itu bertentangan dengan UUD 1945 dan merugikan orang yang tidak menikah karena hambatan hukum perkawinan. Contohnya, nikah beda agama. Pasal ini dinilai menciptakan diskriminasi berdasarkan status perkawinan dan kondisi personal warga negara. Oleh karena itu, mereka minta pasal itu dihapuskan. Menanggapi upaya gugatan sejumlah pasal di KUHP baru, Supratman mengaku pasti ada pihak-pihak yang berbeda pendapat dan merasa KUHP baru ini belum sempurna. Ia menghormati berbagai polemik di masyarakat. Supratman menyatakan, pemerintah menghargai langkah hukum tersebut. Dia akan menghormati apapun putusan MK. Hakim MK Saldi Isra menyampaikan, Mahkamah Konstitusi telah bersiap atas gugatan sejumlah pihak soal pasal-pasal di KUHP baru.